Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi nazzala ala abdihi ayatin bayinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu, anak sekalian dan warga kampung Pengasinan yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Masjid Jami' Baitur Rahim yang insyaallah hari ini salatnya disaksikan para malaikat. Mudah-mudahan sehat badannya, melimpah rezekinya, dianugerahi Allah anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Tentu kita sama-sama tahu kita masih berada dalam suasana Maulidur Rasul, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana sosok ini adalah sosok yang luar biasa yang harus ditanamkan ke dalam diri kita seperti sabda Nabi Muhammad SAW, lam yu'minu ahadakum hatta ahabbu ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belumlah sempurna iman seseorang sampai aku ini engkau cintai melebihi daripada bapak dan ibumu, melebihi daripada anak-anakmu, melebihi bahkan cintamu kepada semua manusia. Kalau ada sosok yang paling dicintai dan harus dicita-cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Belum sempurna, lam yu'minu. Maka keimanan kita sempurnakan dengan momentum Maulid Nabi ini, dengan banyak-banyak untuk menggali informasi dan mengenal Rasulullah SAW. Maka salah satu pentingnya umat ini sekarang untuk melaksanakan Maulid Rasul, salah satunya adalah memperkenalkan tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Anak-anak sekarang Gen Z sudah banjir informasi. Pun kita mungkin yang tua sudah tidak update tentang Nabi Muhammad. Oleh sebab itu pentingnya Maulid Rasul, pentingnya tentang peringatan Maulid Nabi adalah dalam rangka diniatkan dalam rangka untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dan memperkenalkan sosok yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu-satunya contoh yang bisa kita tiru sebagai pribadi yang berakhlak mulia. Jadi sekarang malah justru sangat-sangat penting untuk memperingati Maulid Nabi, dikala yang namanya orang begitu banyak perayaan dan peringatan yang kadang tidak berhubungan dengan yang namanya keimanan, kehidupan dunia, kehidupan akhirat kita. Ya, anak-anak sekarang begitu banyak banjir informasi, begitu banyak acara, sehingga informasi tentang Nabi Muhammad itu terpendam jauh di dalam otak mereka. Ya, mudah-mudahan nanti di masjid juga akan ada acara untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kita mengenal Nabi Muhammad tentu dari orang yang dari sosok, dari zat yang paling mengenal Nabi Muhammad, yang dicantumkan di dalam Al-Quran, yang tidak akan berubah sampai kapanpun juga. Tidak dikarang-karang, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Di antara para nabi, memang Nabi Muhammad itu namanya sangat sedikit disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad yang disebut dengan Muhammadun itu cuma ada 4, Pak. Cuma ada 4. Sampai kemudian saya mencari beberapa data, kemudian ditemukanlah beberapa julukan. Ternyata Allah memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, kata Muhammadun memang cuma 4. Tapi julukannya banyak, dan kemudian cara Allah memanggil Nabi Muhammad, ya kan, nanti kita akan lihat. Ternyata cukup banyak, tidak cuma 4, bahkan puluhan ayat.
Yang empat, Muhammadun, tentu kita sudah pernah tahu, ya kan? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu surat Al-Ahzab ayat 40. Kemudian contoh lagi misalkan di surat 3144. Maka Muhammadin rasulun qad khalat min qablihi rusul. Bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Telah ada rasul-rasul yang lebih dahulu kemudian meninggal dunia. Apakah kalau Rasulullah meninggal dunia kemudian kamu berbalik menjadi orang murtad lagi, tidak beragama lagi? Di surat Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwa haqqu min rabbihim. Ya kan? Dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan Nabi Muhammad, yaitu kebenaran dari Allah, dari Tuhan kalian. Kemudian yang terakhir di dalam surat Al-Fat ayat 29 ayat terakhir, wal Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersamanya. Mau nggak sama Rasulullah? Mau di mana? Mau di? Insya Allah mau di surga. Nah, pentingnya makanya kita tahu, ya kan, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah. Mau tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Ciri-ciri orangnya, ciri-ciri orang yang bersama Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, harus tegas pada kekafiran, tegas pada kekafiran. Ruhama ubainahum, berkasih sayang sama orang beriman. Kalau ketemu assalamualaikum, ya kan? Kalau udah lama nggak ketemu, pelukan. Kalau teman nggak punya duit, dibagi duitnya. Itu ruhama'u bainahum, teman ada kebutuhan kita kasih. Hari ini kita ruhama'u bainahum, insyaallah ada gerakan infak beras. Nah, orang-orang bersama Rasulullah di surga insyaallah adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya untuk berbagi kepada saudaranya. Insya Allah. Ikut nggak Pak? Gerakan infak beras ikut nggak? Nah, itu namanya ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama orang-orang beriman. Walaupun sedikit, kasih sama Pak Ipung. Pak, saya cuma ada dikit nih Pak, berapa ya? 5 juta, tolong ya. Nah gitu, ya cuman gocap doang Pak, sisa kemarin. Itu berbagi kita. Ruhama'u bainahum. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada, engkau akan melihat mereka itu ruku dan sujud. Laisa taroka, bukan engkau melihat dia, bukan satu orang yang dilihat sholat, tapi tarohum jama' alias sholatnya berjamaah. Tarohum ruk'an sujada, engkau akan melihat mereka ruku dan sujud bersama-sama. Orang-orang bersama Rasulullah itu sholatnya berjamaah, bukan di rumah sendirian, terutama yang laki, ya kan, gelar sajadah nangis-nangis, ya kan, habis sholat subuh. Jangan nangis-nangis, sini jamaah biar kagak nangis. Sholat berjamaah. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nanti kau akan lihat ada bekas sujud di wajah mereka. Nah, ada bekas. Oh, Bang Asep, ada bekas sujud tuh. Itu kenapa? Kerokan apa gimana? Bekas bekam. Oh, kejedot. Tentu yang namanya bekas sujud bukanlah bekas secara zahir. Tapi memang saya ceritakan kenapa kok demikian ayatnya. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Pak, Ibu yang dirahmati Allah, kita ini bersyukur masjid kita adem, karpetnya tebel, ya kan? Bahkan ngalahin kasur Palembang, enak banget. Betul nggak? Tapi di zaman Rasulullah namanya masjid Pak, lantainya itu masih pasir. Lantainya masih pasir. Kalau hujan kehujanan, panas juga atasnya itu cuman daun-daun kurma saja. Jadi kalau misalkan hujan ya sudah kehujanan juga. Kalau panas kepanasan. Dan setiap orang yang sujud, kalau kita sujud di pasir, apa yang terjadi?
kita angkat? Hah? Berbekas kan di sini kan? Minimal ada pasirnya lah. Ada pasirnya, dekok-dekok kecil-kecil gitu kan? Kulitnya tuh kelihatan, betul nggak? Nah, orang yang habis sholat kemudian dia keluar dari masjid, itu akan kelihatan wajahnya itu seperti itu. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Engkau lihat nanti wajah mereka itu ada bekas sujud. Kalau sekarang orang sujud empuk kayak begini ya kan? Kagak ada pasirnya. Enak, Masya Allah. Tapi zaman Rasulullah seperti itu, makanya itu mengatakan simahum fi wujuhihim min athari, ada bekas sujud, ada bekas di wajahnya ditinggalkan, yaitu bekas pasir tadi, ya kan? Pasir yang nggak ada dihapus, yang ada tinggal, ya bukan itu Pak, apa dekok-dekok kecil itu kan? Coba aja kalau di pasir atau di kerikil kita sujud, nah itu dia kira-kira. Jadi bersyukur sekali kita umat Nabi Muhammad sekarang sholat sudah enak banget. Nabi dan para sahabat sholat dulu ya kan, awal-awal di Madinah itu masih pakai lantainya pasir, gurun pasir, Masya Allah. Ya, itulah 4 yang Muhammadun. Ternyata di dalam Al-Quran sendiri Nabi Muhammad juga selain namanya disebut juga punya julukan dari Allah. Yang nama ini berafiliasi langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu contohnya, Pak? Ingat nggak kalimat dan ininya? Misalkan di dalam surat As-Saff, surat 61 ayat 5. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu nama Nabi Muhammad. Ahmad. Kemudian sering kita baca surat Al-Ghasyiyah. Fadzakir innama anta mudzakir. Mudzakir. Kata-kata mudzakir itu Nabi Muhammad juga. Rasulullah dijuluki oleh Allah langsung dengan namanya siapa? Mudzakir. Orang yang suka berzikir, yang mengingatkan orang lain tentang namanya kehidupan akhirat. Mudzakir. Rasulullah kemana-mana mengingatkan, kita nanti hidup setelah ini akan ada di akhirat, maka perbanyaklah amal kita, maka beribadahlah kepada Allah. Makanya disebutkan anta mudzakir. Ya Rasulullah, engkau itu adalah orang yang suka berzikir dan juga mengingatkan orang lain tentang kehidupan akhirat. Ini wawasan aja ya. Ada 18 julukan Nabi, ya kan? Ada 18. Kita belajar 9 aja dikit. Ya ayyuhal muzammil. Tahu muzammil apa artinya? Orang yang berselimut. Orang sedang tidur. Qumil laila illa qalila. Bangun, tegakkanlah salat di malam yang semakin sedikit. Ini perintah malam, salat malam pertama kali bagi Rasulullah. Di surat Al-Muzammil, ya kan, Allah memerintahkan, wahai engkau yang berselimut, bangun, kamu sholatlah di sebagian malam yang semakin sedikit. Illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Quran di dalam sholatmu ini dengan tartil, dengan perlahan-lahan engkau meresapi bacaan Quran itu. Masya Allah. Ayat selanjutnya di surat selanjutnya, ya ayyuhal muddatsir. Mudatsir itu apa? Kurang lebih Pak sama aja, berkemul. Selimutan sama kemul apa bedanya? Kurang lebih sama. Itu maksudnya, Nabi Muhammad, ya kan, wahai kekasihku, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Kamu bangunlah sekarang, berikanlah peringatan bagi orang lain, bagi kaummu. Nah, inilah perintah pertama Rasulullah untuk berdakwah kepada kaum Quraisy. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Kenapa? Pada saat itu wahyu itu baru turun sama Rasulullah. Ibarat kata kita masih baru nanya, ini kita bener diangkat jadi nabi ya? Kalau anak sekarang bilang, Pak, insecure, masih kurang pede, ini aku beneran diangkat jadi nabi Allah, maka Allah tegaskan dalam surat Mudatsir, kum fa'anzir, kamu bangkitlah, berilah peringatan bagi orang-orang lain. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Tuhanmu yang maha besar itu.
Jadi Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah. Di dalam surat Mudaththir. Ada lagi misalkan di dalam surat Al-Ahzab, mubasyira wa nadhira. Mubasyir itu pembawa berita gembira. Rasulullah itu datangnya dia sudah menggembirakan, apalagi dia berkata-kata makin mengembirakan. Kata-katanya ditunggu. Kenapa? Karena setiap perkataannya sangat bermakna dan membawa kebahagiaan. Mubasyira wa nadhira, dan juga seorang pemberi peringatan yang sangat indah didengar. Memperingatinya dengan sangat lemah lembut, memperingatinya dengan sangat-sangat luar biasa, sehingga orang itu dapat belajar banyak dari beliau. Sama di dalam surat 3346, sirajam munira. Sirajam munira. Jadi Rasulullah itu dijuluki oleh Allah sebagai sirajam munira. Sirajam munira artinya cahaya yang berpancar-pancar, yang memancar. Ada cahaya, belum tentu memancar gitu. Nah, Rasulullah itu sirajam munira. Kenapa? Karena kepribadiannya itu memancarkan kebaikan. Kalau dia ada itu langsung, ya kan? Langsung wah, enak nih ada Rasulullah, gitu kan? Kepribadiannya sangat kuat, memancarkan kebaikan yang sangat luar biasa. Vibrasinya sangat tinggi, energinya luar biasa. Jadi vibrasi itu maksudnya getarannya, getaran kebaikannya itu dia luar biasa, menyemangati orang. Ya. Kemudian misalkan di dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan begini, liyakunar rasulu syahidan 'alaikum. Agar Rasul itu menjadi syahid. Jadi Rasulullah juga namanya syahid, menjadi saksi bagi kita. Syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Jadi Rasulullah itu menyaksikan bagaimana kelakuan kita, dan nanti akan bersaksi kepada Allah bagaimana dengan umatnya. Dan kita pun saling bersaksi di antara manusia bagaimana keadaan diri kita. Kita bersaksi, nggak bisa bohong itu. Kenapa? Karena yang menyaksikan adalah orang yang sama-sama. Nanti malaikat tanya, orang ini suka sholat berjamaah kagak di masjid? Oh suka. Dia sholat terus. Maghrib iya suka. Nah gitu dia. Ngaji nggak? Oh ngaji dia. Ikut asobik Jumat sama Sabtu. Bahkan banyak dia hafalannya. Orang ini suka baca Quran nggak? Oh suka baca. Dia maghrib sampai isya bahkan baca Quran. Jadi akan jadi saksi, antara kita akan jadi saksi. Yang sholatnya belang bentong, kadang sholat kadang kagak pun disaksikan oleh kita semua. Ditanya lagi, ini orang suka sholat nggak di masjid? Enggak sih, kelihatannya seminggu sekali aja. Kalau Jumat aja ketemunya ya. Bahkan ada yang ketemu cuman setahun sekali. Kapan tuh? Masih mending Pak, ada yang ketemu seumur hidup sekali doang. Itu juga gak ketemu lagi. Kenapa? Udah mati. Udah jadi mayit baru ketemu. Ngeri-ngeri gitu kan? Gerinda. Dan satu yang lebih khusus lagi, ya kan, ini julukan Rasulullah, ya, sampai kemudian demikian luar biasanya sifat Rasulullah ini, bahkan nama Allah pinjamkan kepada beliau di dalam surat At-Taubah yang kita sama-sama tahu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini jelas-jelas menceritakan tentang Nabi Muhammad, bagaimana orangnya itu azizun 'alaihi ma 'anittum. Orangnya itu secara fisik, secara batin itu aziz, sangat kokoh, sangat kuat, nggak baperan, nggak gampang capek, nggak gampang ngeluh, ya, kokoh luar biasa, kepribadian yang sangat luar biasa, fisiknya pun sangat kuat sekali. Azizun 'alaihi ma'anitum, dan dia sangat punya empati yang besar kepada umatnya. Ini bagaimana umatku seperti ini, ya kan? Kalau dia nggak bisa, Rasulullah itu ngelihat orang itu kecapean, orang itu sakit, orang itu dianiaya, Rasulullah nggak kuat. Empatinya sangat luar biasa. Azizun 'alaihi ma'anitum. Kalau ngelihat orang misalkan nggak punya hidayah, nggak punya pedoman, hidupnya nggak berantakan, beliau sangat memikirkannya. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Dia adalah orang yang sangat pengen sekali kita beriman kepada Allah. Apapun dilakukan agar orang itu beriman kepada Allah. Berapa budak yang Rasulullah tebus itu, agar budak-budak ini bisa beribadah dengan baik, nggak diganggu sama tuannya. Banyak budak-budak yang ditebus oleh
Rasulullah, kamu mau apa? Rasulullah itu kalau ditanya misalkan, ya Nabi nanti itu ya tentang bagaimana kepribadiannya, tapi ini dalam Qur'annya adalah Rasulullah dikatakan Ra'ufu Rahim. Ra'ufu Rahim itu gimana? Ra'ufu Rahim itu adalah kebaikan dan empatinya sangat besar kepada orang lain. Dia sangat memikirkan orang lain. Ra'uf Rahim. Dan dia pengen itu, kalau dalam bahasa psikologisnya, dia adalah tipikal sponsorship. Dia itu akan membawa orang itu naik, membuat orang itu meningkat derajatnya, mengajak orang lain untuk maju. Bahasanya gitu dah. Orang ini senang banget kalau orang maju gitu loh. Rasulullah namanya Rauf. Rauf itu artinya kan meningkat. Rahim, kasih sayangnya luar biasa. Itu dia. Jadi pengen banget Rasulullah itu ditingkatkan derajat umat Islam, ditinggikan derajat umat Islam. Raufur Rahim. Ada fakta yang menarik lagi ya tentang Nabi Muhammad. Setelah dicari-cari lagi, tadi 4 Muhammadun, kemudian julukannya ada 18, tadi baru 9 saja. Kalau mau belajar lagi kita bisa ya part 2. Tapi ada yang menarik yang saya temukan lagi adalah berbeda dengan nabi-nabi lain, dengan rasul lain, Allah itu ketika memanggil Nabi Muhammad itu tidak pernah dengan langsung kepada nama, Pak. Tidak pernah langsung nama. Tapi perhatikan nabi-nabi lain dipanggil oleh Allah. Wa idz qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina, ketika Ibrahim berkata, namanya langsung disebut. Qala Nuhu rabbi, berkatalah Nuh, kan gitu. Semua nabi itu dipanggil langsung kepada nama. Tapi ketika Rasulullah berkaitan dengan kepribadiannya kepada orang yang memang itu Rasulullah, inilah uniknya, sampai Allah mengulang 13 kali di dalam Al-Quran itu ya ayuhan nabi. Allah saja memanggil Nabi Muhammad itu dengan sebutan yang paling indah, wahai nabiku. Ya ayuhan nabi, ya rasul. Itu Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Demikian menghormatinya, mencintainya, sampai memanggil namanya saja di dalam Al-Quran itu memakai awalan, tidak langsung kepada nama. Kalau saya manggilkan misalkan Sep, gitu kan? Ini enggak, misalkan yang paling bagus misalkan Bapak Asep, gitu kan? Enggak, Allah saja memanggil Nabi Muhammad dengan ya ayuhan nabi. Namanya enggak disebut, Pak, Muhammadnya, julukannya enggak. Tapi setiap ayat, ya kan, yang berawalan dengan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cari ada 13, Pak. Ada 13, 14 sama ya Rasul. Contoh misalkan, ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Dalam surat Anfal. Wahai Nabi, harridil mu'minin, beri semangat orang-orang itu untuk 'alal qital, untuk berperang. Nabi Muhammad diperintahkan bukan ya Muhammad, tapi ya ayuhan nabi, wahai Nabi, perintahkanlah mereka, motivasi mereka, semangati mereka untuk perang alal qital. Bukan disemangati baca Quran lagi, Pak, suruh perang. Kenapa demikian? Karena setiap peperangan umat Islam pasukannya selalu lebih sedikit. Kagak pernah umat Islam perang itu lebih banyak. Maka seorang nabi adalah seorang motivator yang paling hebat. Bagaimana menyemangati anak-anak buahnya, wahai orang-orang yang beriman, lihatlah tanah-tanah surga di depanmu, bunga-bunga itu siap kita petik. Wah, tahu bunga-bunga itu maksudnya apa, Pak? Kepala-kepala. Makanya betapa bahagianya yang namanya Khalid bin Walid kalau perang itu nggak sabar dia untuk melepas pedangnya itu. Saifullah, pedang Allah itu. Dia bilang, ini kita masuk ke taman surga dan memetik bunga-bunganya. Masya Allah. Haridil mu'minina 'alal qital. Untuk perang saja orang beriman dulu itu semangatnya luar biasa.
Sekarang disemangati baca Quran aja letoy pada. Untuk sholat berjamaah aja lemah, lesu, letih, loyo, lunglai, 5L. Butuh fatigon. Betul apa benar? Masya Allah. Haridil mu'minina alal kita. Contoh-contohnya, misalkan di dalam surat Mumtahanah, ya ayyuhan nabiyyu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai Nabi, jangan kau ambil orang-orang musuh-musuh Allah sebagai temanmu. Orang musyrik, orang munafik, jangan diambil teman. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Manggilnya siapa? Ya ayuhan Nabi. Ya, di dalam surat di juz 28 itu ada beberapa yang diawali suratnya dengan ya ayuhan Nabi. Contoh misalkan di surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, jangan kau jadikan sesuatu yang halal itu menjadi haram. Jangan mengharamkan yang halal. Surat At-Tahrim tentang apa, Pak? Ada yang tahu nggak? Hah? Tentang rumah tangga, maksudnya gimana? Ya, intinya adalah jangan mengharamkan yang namanya madu. Madu itu menyehatkan, Pak. Kalau tata caranya minumnya benar. Makanya Rasulullah jangan kau mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, disampaikan seperti itu. Madu itu halal. Halal nggak Pak madu? Hah? Lah pada ketawa gini nggak jelas gini. Madu itu halal kagak? Halal, jangan diharamkan, nggak boleh. Ya. Asal tata cara minumnya benar. Pertama tentu madunya dibeli dengan harta yang halal. Kalau madu bagus tentu harus punya duit banyak, betul nggak? Kalau mau madunya berapa botol nih, madu Sumbawa, madu apa, maka kantongnya harus banyak. Jangan madu satu kagak keurus aja belagu gitu dia. Udah madu juga madunya madu KW lagi. Madu pahit. Kata Pak RW madu pahit. Makin pahit makin sehat, Pak. Masya Allah. Ya. Kok jadi pada curhat begini? Ya, kemudian misalkan di surat At-Tolak, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai nabi apabila engkau itu mentalak, menceraikan seorang wanita. Jadi kata-kata ayyuhan nabi itu dalam Quran itu spesifik langsung kepada Rasulullah, bukan kepada nabi lain, Pak. Memang masalahnya kalau kita lihat sejarahnya dan kemudian baca sejarahnya dan kemudian ayat-ayatnya memang tentang Nabi Muhammad, kepribadian Rasulullah. Sampai saya timbul satu kesimpulan bahwa kenapa kok ulama demikian menyanjung dan menghormati Rasulullah dengan satu panggilan Sayyidina. Sayyidina itu yang terhormat. Dulu saya pribadi, Pak. Dulu saya pribadi kurang begitu serak dengan panggilan Sayyidina. Kurang begitu serak. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan begini, ketika Rasulullah itu datang di sebuah majelis, kemudian ada sahabat-sahabat, ya kan? Para sahabat berdiri menghormati Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, lah. Ajlis, duduk, gitu kan? Nggak perlu menghormati aku seperti demikian. Aku bukanlah raja-raja Persia maupun Romawi. Jadi nggak perlu penghormatan yang demikian besar. Saya mengambil kesimpulan, oh Rasulullah itu sebenarnya mungkin kurang suka dipanggil Sayyidina, tapi ternyata nggak ada hubungannya itu. Kenapa? Itu adalah sebuah penghormatan yang berlebihan kepada Nabi Muhammad. Beliau tidak suka. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul di dalam Al-Quran, ini artinya Allah saja, betul nggak? Allah saja sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi nama Nabi Muhammad. Ini Allah, ini Nabi Muhammad diciptakan, kan gitu. Yang maha tinggi, yang maha akbar, yang maha menciptakan saja memanggil makhluknya dengan sebutan yang penuh dengan kehormatan. Ini sekarang Nabi Muhammad, kita di mananya?
Ini di bawah sini kagak kelihatan lagi udah. Betul enggak? Maka memanggilnya ulama, saya berempati ulama, kemudian memanggilnya dengan Sayyidina sebagai bentuk penghormatan kepada seorang nabi. Kemarin kita hari Jumat baru ketemu sama Syekh Walid, ya kan? Saya tanya bagaimana tentang Maulid Nabi ya Syekh? Apabila tidak ada kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia bilang kita tidak bisa untuk masuk surga. Kita tidak bisa membaca Al-Quran. Mana Qurannya? Nggak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita nggak bisa untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang kehidupan dari Al-Quran. Maka Rasulullah itu memang cahaya, an-nur. Makanya dikatakan walladzina amanu wa amilus salihati wan nuril ladzi anzalna, kepada cahaya yang telah diturunkan. Jadi Rasulullah itu kan selalu dikatakan sebagai cahaya gitu ya. Cahaya. Nah itu Bapak, Ibu sekalian, jadi wajar kemudian kalau Rasulullah itu sangat dihormati dengan panggilan Sayyidina. Itu dia. Yang kagak mau ya kagak apa-apa, kagak dosa juga gitu kan. Jadi jangan sampai sesuatu yang furu'i kemudian membuat kita gitu. Teman saya kadang-kadang agak sulit terus terang untuk misalkan itu khutbah atau ceramah di Masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah kan kagak menyebutkan Sayyidina kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sering kelibet gitu dia. Karena pesannya pasti begitu, teman-teman ngingetin. Ini Muhammadiyah Bang. Ya kan? Terus oh ya udah tahu lah gitu kan, nggak menyebut Sayyidina gitu. Kadang kesebut sekali aja udah besok nggak dipanggil lagi gitu nih. Ah gitu dia. Maksudnya sedemikiannya gitu. Padahal kalau kita urut-urut ya kan tentang kenapa para ulama atau apa. Jadi kalau Sayyidina ini memang bukan hadis ya kan, bukan dari para sahabat. Sebutan Sayyidina itu bukan dari Nabi ya kan, dia pengen dipanggil Sayyidina, bukan. Sahabat memanggil Sayyidina juga tidak, tapi ulama-ulama menghormati Rasulullah, maka kemudian di dalam kitab-kitabnya mereka mengatakan Sayyidina Muhammad sebagai bentuk penghormatan, kecintaan dan sebagainya, begitu dia. Jadi bukan penghormatan yang kosong, tapi benar-benar memang sangat mencintai Rasulullah dan menghormati Rasulullah seperti Allah juga menghormati Nabi Muhammad SAW. Sampai situ dulu kira-kira sebagai pembukaan. Insya Allah kita berlanjut dengan diskusi yang lebih hangat lagi. Itu dia kira-kira Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Obrolannya saya dipaksa berarti itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah mereview ulang tentang kelahiran Nabi Muhammad sehingga kita bisa mengetahui dan bisa lebih dekat lagi dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang saya pertanyaan, saya pernah membaca ada riwayat yang mengatakan seperti ini, karena ini mendadak juga pertanyaan saya belum persiapkan. Jadi riwayatnya betul atau tidak, tapi setidaknya ini menjadi pertanyaan buat saya dan masih menjadi perbincangan. Jadi ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, untuk apa engkau menciptakan dunia ini? Dan Allah menjawab bahwa dunia ini adalah kuciptakan untukmu. Terus Rasulullah bertanya lagi, lalu untuk apa saya diciptakan ya Allah? Dan Allah menjawab bahwa engkau diciptakan untuk menjadi kekasihku. Dan lagi bertanya lagi, lalu untuk apa Allah ada di dunia ini? Ini menyangkut masalah tauhid juga. Lalu Allah menjawab, aku diciptakan, aku ada karena untuk umatmu. Itu apakah riwayat itu bisa kami cerna atau bisa dijelaskan dengan sejelas-jelasnya? Itu aja pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi.
Sayap kiri, sayap kanan ini. Oh, mau sekalian gitu Bi. Ya mau Pak Andik atau Pak Haji Makmun sebelah kiri Imam. Kalau nggak ada nanya tentang Rasulullah berarti nggak cinta sama Rasulullah. Atau sudah tahu Oh, banget tentang Pak Rasulullah. Parman langsung ke semangat. Oke, Pak Haji Makmun banyak Bi. Ini dulu Pak. Oh enggak, Pak Haji Parman. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan saya langsung saja masalah Maulud Nabi. Ya. Tadi sedikit disinggung supaya hidup kembali, yaitu bermasyarakat dalam hal peringatan lahirnya seorang Rasul atau Nabi Muhammad SAW. Bagaimana solusinya masyarakat itu sendiri, wabil khusus RW 1 ini, untuk tetap terlaksana setiap tahun sekali dalam rangka kelahiran Nabi Muhammad. Itu saja solusi Pak, solusinya. Jadi masyarakat itu benar-benar mau melestarikan atau budaya yaitu Maulud Nabi. Karena Maulud Nabi itu bisa menggema bila mana masyarakat bersatu padu untuk pelaksanaan itu dengan sukses. Situ saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersatu padu. Langsung dijawab ya, apa mau ketiga dulu Bi, Pak Haji Makmun? Ya, satu dulu, dua dulu dah. Oh, dua dulu. Ya, kalau Oh. Pak Ipong dia bertanya tentang hadis, tentu dia sendiri nggak yakin bagaimana hadisnya ini benar apa enggak. Susah nanya itu yang benar gitu kan. Nanyanya dia sendiri bingung nanyanya, ini hadis benar kagak gitu kan. Jadi saya kasih sampaikan beberapa di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bagaimana murah hati dan akhlak mulia Rasulullah di bab ke-60 Riyadhus Shalihin tentang siapa itu Rasulullah. Jadi masuk juga dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Pak, Riyadhus Shalihin ini Pak, kitab yang paling banyak dibaca setelah Al-Quran Pak. Kitab paling banyak dibaca namanya tapi kitab yang ditulis manusia paling banyak dibaca oleh manusia, kitab yang namanya Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Ya. Nah, di dalam bab 60 beliau mengatakan tentang murah hati dan akhlak mulia Rasulullah. Bab tersebut tentang itu. Saya kasih tahu beberapa hal hadis. Ada berapa, kurang lebih ada 12 hadis, teman, beberapa yang saya perhatikan itu sangat penting. Contoh misalkan Wan Jabir radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'a qattu faqala la. Ya, faqala la. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu kemudian dia berkata tidak. Faqala la. Jadi Rasulullah kalau diminta sesuatu nggak pernah ngomong enggak. Diminta apa saja tidak pernah mengatakan tidak. Misalkan bagi duit ya Rasulullah, nggak ada gue, misalkan gitu kan, itu nggak pernah Rasulullah. Kalau dia nggak ada, biasanya Rasulullah akan diam atau dia mencarikan kepada yang lain. Contoh ada dalam satu riwayat yang lain, ketika ada seorang musafir datang dari jauh, kemudian meminta sanggup sama Rasulullah, saya mau pulang ke kampung, nggak ada ongkos. Maka Rasulullah memanggil Fatimah, ya Fatimah, kamu masih punya emas nggak yang bisa untuk diberikan kepada orang Islam ini, ya kan, untuk pulang. Maka Fatimah itu mengambil sedikit emas dari yang pernah diwariskan Khadijah, dijualnya kemudian diberikan kepada orang tersebut. Jadi Rasulullah itu kalau kita mau teladani tidak pernah mengatakan tidak. Kemudian lihat lagi di dalam hadis yang lain, ya. Oh, ini hadisnya luar biasa nih. Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islami syai'a illa a'tahu. Laqad ja'ahu rajulu fa'atahu ghanama baina jabalaini. Rasulullah itu kalau diminta tentang urusan tentang Islam tidak pernah juga mengatakan tidak. Satu saat dikatakan rajulu fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Jadi Rasulullah itu kambingnya kan banyak. Ketika ada orang yang meminta, ya kan, pada saat itu maka Rasulullah
kepada laki-laki tersebut memberikannya baina jabalaini. Kambing dia di antara dua gunung tuh dikasih, Pak. Jumlahnya ribuan. Jumlahnya ribuan. Ya qaumi aslimu, maka kaum ini kemudian yang tadi dikasih kambing, ya kan? Dia baru masuk Islam nih. Maka kemudian dia balik ke kampungnya, dia mengatakan ya qaumi aslimu. Kaumku, kita masuk Islam saja. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'u man la yakhsha ilal faqr. Ada seorang nabi, Nabi Muhammad itu kalau memberi, ya kan, dia tidak takut akan kemiskinan, dikasihnya, Pak. Nah, gitu dia. Jadi ini perilaku Rasulullah yang luar biasa. Nah, itu dua aja lah, ya, tentang misalkan tadi Pak Haji mengatakan bagaimana supaya tetap berlangsung, Pak. Yang namanya Maulid Nabi tetaplah sebuah sunnah. Jangan diwajibkan, Pak. Nanti memberatkan. Memberatkan. Coba misalkan ada Nabi Muhammad gitu kan. Kira-kira apa harapan Nabi Muhammad kepada umatnya tentang hari kelahirannya? Apa yang diinginkan? Coba kita berempati. Ketika Rasulullah ada di depan kita, apa yang dimau Rasulullah ketika hari lahirnya itu apa? Rasulullah sederhana, dia hanya apa, Pak, yang dilakukan Rasulullah sebagai rasa syukur kelahirannya? Puasa. Rasulullah itu mensyukuri kelahirannya hanya dengan puasa. Jadi kalau misalkan mau bersyukur satu RW 1, Pak, ya kan? Kapan Maulid Nabi? Yuk kita puasa bareng. Ah gitu misalkan gitu kan. Tapi jangan diwajibkan, wah ini harus gitu kan. Bahkan sampai habis dana kas masjid untuk Maulid. Sementara banyak yang namanya orang-orang miskin yang butuh beras. Betul nggak kira-kira, Pak Ibong? Mau dihabisin duitnya untuk Maulid Nabi. Sementara banyak orang yang kelaparan. Banyak orang yang belum bisa baca Quran, banyak orang belum sholat. Kenapa nggak masukkan ke situ sebagai dana, ya kan? Bagian untuk program bagaimana orang sholat, bagaimana orang bisa baca Quran. Rayakanlah, tidak ada perayaan dalam Islam kecuali dua, Idul Fitri, Idul Adha. Itu boleh merayakannya, tapi memperingati seorang nabi, ya kan, yang mulia, rasanya itu wajib. Tapi caranya bagaimana, kan gitu? Bisa dengan berkumpul, kita berdoa, ya kan, sholawat, kemudian bagaimana mengkaji tentang Nabi Muhammad, menghatamkan satu kitab misalkan, ya kan, tentang riwayat Nabi Muhammad, Sirah Nabawiyah, mau tentang siapa namanya misalkan rawinya Nabi Muhammad, ya kan, apakah rawi Al-Baghdadi, apakah rawi yang lainnya, silakan. Kan banyak kan orang rawi juga nggak tahu rawinya kan. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi, ya gitu-gitu aja. Coba dikaji. Itu bentuk kita cinta kepada Rasulullah. Hatamkan satu kitab itu rawi, baru kita akan paham kenapa Rasulullah seperti itu hebatnya. Nah, itu kira-kira, Pak. Jadi jangan dipaksakan. Pokoknya harus nih, Pak. Kita harus gede-gedean. Panggil semua ustadz-ustadz yang di YouTube yang viral-viral. Berapa aja? Waduh. Sementara umat kebutuhannya banyak, sementara sekarang ekonomi sedang lesu. Masjid itu, Pak, ya kan, memberikan solusi bukan polusi. Apa, Pak RW? Masjid memberikan bukan. Salah satu polusi adalah jangan kayak ormas kita, masjid, ya kan, polusi itu. Kayak ormas menjadi yang namanya apa sih? Tukang palak, tukang palak, kasihan. Maulid Nabi setiap warga wajib 50.000. 50.000, Pak. Beli beras berapa liter? Kalau Pak RW mah sehari doang saya berasnya premium. 50.000 diwajibkan kepada warga. Warga itu 50.000, ya Allah. Itu untuk makan anak-anaknya 5 hari kehidupan menyambung, Pak. Kita ambil hak dia. Betul tidak? Masya Allah. Hati-hati. Tapi kalau masjid Baitur Rahim enggak deh. Iya kan? Betul enggak? Masjid itu harus memberi, kayak GIP gitu kan. Itu memberikan solusi, bukan polusi. Jadi polusi maksudnya jadi apa itu? Jadi hal sampah di kepala orang bahwa aduh nih, gua udah dipalak sama ormas, PBB naik, masjid sekarang wajib ngeri bener, ya kan?
Terus kalau misalkan nggak wajib nggak ngasih gimana, gitu kan? Keluar dari RW ini, wah gila, kayak pejabat aja, nggak bayar pajak keluar dari Indonesia. Tapi enggak lah, ya. Ya maksud seperti itu, jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan kita ada dana, ya kan, oke lah, ya kan, peringati bagaimana caranya supaya orang kenal Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad. Tapi kalau nggak ada dana Pak, cukup misalkan dengan Bapak mau misalkan, saya beberapa tahun ini saya menolak beberapa tempat ya kan untuk ceramah. Kenapa? Saya tawarkan yang lebih konkret. Saya nggak usah ceramah ya kan, saya datang ke tempat kamu, masjid mana ya kan, atau musola, saya ajarin baca Quran deh semuanya, bawa bapaknya, dan nggak usah bayar. Saya belikan kitabnya, mau nggak? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya apa kira-kira orang itu? Nggak mau. Padahal Rasulullah itu sangat pengen umatnya baca Quran, Pak. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan itu, wahai Tuhanku, umatku ini sudah menyampingkan, menyepelekan Al-Qur'an. Jadi kalau ada keinginan paling besar Rasulullah pada umatnya, itu baca Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran. Ini wasiat Rasulullah yang sampai sekarang jarang untuk dibuka. Itu dia. Kan enak tuh daripada dia bayar saya ya kan, ceramah. Saya katakan lagi, saya kalau ceramah nggak biasa, marah-marah aja urusannya. Saya kalau ceramah saya bilang, mendingan saya ngajarin Quran deh 4 bulan gratis sampai bisa baca Quran, mau kagak? Oh nanti saya meeting dulu Pak ya. Meeting sama siapa? Nggak bayar gitu dia. Masya Allah, barakallahu fiik. Gitu Pak Haji ya, mudah-mudahan. Jadi jangan diwajib-wajibkan Pak, kasihan DKM. Itu ya, DKM urusannya udah banyak bener, bayar listrik, bayar merbot ya kan, bayar segala macam. Iya, itu saja ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.